Prinsip yang saya pegang teguh dalam berjuang untuk bulu tangkis, lebih baik berdarah-darah dalam latihan daripada berlinang air mata kekalahan dalam pertandingan. Smash 100 Watt, itulah julukan yang melekat pada Haryanto Arbi, pahlawan bulu tangkis Indonesia yang berulang kali mengharumkan nama bangsa di berbagai pertandingan bergengsi dunia. Teknik melompat dan menyerang menjadi andalan pria kelahiran Kudus 21 Januari 1972. Jumping smash-nya pun disebut-sebut sebagai penerus pemain legendaris Lim Swee King, hingga ia dijuluki reinkarnasi King. Semua julukan itu tidak menempel begitu saja. Ketika bergabung klub PB Jarum di Kudus saat remaja, Haryanto Arbi diarahkan untuk bermain sebagai penyerang. Meskipun saat itu permainannya dianggap jauh dari standar seorang calon juara. Jadi dulu ceritanya kan waktu itu udah mulai main, terus kakak saya yang Edi Hartono habis pertandingan di China kalau nggak salah. Dia pulang ke Kudus, main sama saya, dia ngasih tahu kalau kamu mainnya kayak gini aja, percuma kamu bulu tangkis, udah stop aja. Kalau mau maju, mainnya mesti dirubah, dia bilang gitu, mesti cepet gitu. Jadi nyemes, semuanya lah mesti lebih cepat dari yang sekarang gitu. Ini saya sebenarnya suka loh mainnya aku hari itu. Loh, kan pemain yang hebat-hebat kan banyak, kenapa mesti suka saya? Ya suka kok dari tekniknya, apalagi jumping smash-nya. Terus Kohari kan dulu pernah menjuarai All England sampai juara dunia. Apa itu Kohari pernah gagal kok? Oh, ya gagal ya pernah lah pasti, apalagi waktu tahun 90-an. Gagal di mana? Di All England ya, tahun 90-an waktu itu pertama kali ikut. Jadi di All England 90 pernah mengalami kegagalan. Meski telah memenangkan berbagai kejuaraan junior, Hari belum punya banyak pengalaman di pentas internasional. Ketika ia mendapat kesempatan bertanding di turnamen bulu tangkis tertua dan bergengsi dunia All England tahun 1990, Hari menjadi bulan-bulanan lawannya. Saya di All England kalah dengan Edi Kurniawan di 8 besar. Ya itu kan dari kecil kan cita-citanya pengen menang di All England. Waktu itu kesempatannya juga lagi bagus. Ya memang agak nyesek juga sih kalahnya ya gitu, apalagi kan kalahnya juga poinnya beda sedikit sekali. Ya saya kira memang tahun 90 Hari pertama kali main di All England, tentu dia belum mendapatkan atmosfer yang layaknya sebuah pertandingan besar, karena All England adalah pertandingan bergengsi. Di situ hampir seluruh pemain terbaik dunia datang, apalagi ketika itu Hari baru umur 18 tahun. Dia istilahnya belum matang lah, belum memiliki senjata yang cukup ampuh untuk bisa merontokkan pemain-pemain kelas dunia yang sudah posisinya mungkin lebih sudah mapan di papan atas. Oh gitu ya kok. Terus setelah kalah di All England itu apa kok melejit nggak kok? Justru enggak. Dari situ memang saya beberapa kali memenangkan pertandingan, tapi di pertandingan internasionalnya saya belum bisa membuktikan potensi saya. Dan lagi-lagi saudara, Haryanto Arbi harus keluar dari turnamen lebih cepat. Di turnamen yang ke-10 ini secara berturut-turut Haryanto Arbi harus pulang dengan tangan kosong. Apakah ini berarti karir Haryanto Arbi sudah habis? Harapan tak selalu berjalan seiring kenyataan. Meskipun kekalahannya di All England banyak dimaklumi pengurus PB, PBSI, dan publik, tidak boleh ada lagi kekalahan serupa di kesempatan berikutnya. Namun kenyataan kembali membuktikan sebaliknya. 10 laga internasional yang dijalaninya sepanjang tahun 1992 tak menghasilkan apapun. Ya bisa jadi saat itu dia kalau bisa disebut memang tahun kemalangan, bisa jadi ya, dia banyak turnamen yang diikuti dengan harapan Hari saat itu diharapkan bisa dalam usia 20 tahun, 19-20 tahun, diharapkan dia bisa memunculkan sebuah permainan yang terbaik, namun ternyata
hasilnya memang tidak seperti diharapkan. Saat itu sempat ada semacam vonis ya dari salah satu insan bulu tangkis Indonesia menyatakan bahwa Hari karirnya sudah habis. Namun sebenarnya itu karena sebuah kekeliruan dia. Kekalahan dan vonis tentang karirnya sempat membuat Hari terpuruk. Namun kedua hal ini tak bisa meruntuhkan kepercayaan dirinya. Yang penting berjuanglah, latihannya berarti perlu ditingkatin lagi nih. Evaluasi, sering lihat video yang lain juga gitu. Evaluasinya dari situ gitu. Kenapa yang lain bisa, saya enggak gitu. Salah satu proses lah itu, dibilang mentok apa-apa ya. Itu proses saja, jadi saya tetap terus tekadnya untuk jadi juara itu terus masih menggebu-gebu. Tak hanya tekad yang menggebu, di tengah keterpurukannya, Hari berlatih semakin keras untuk membuktikan vonis itu hanyalah omong kosong. Wah, berarti jadi pukulan berat dong kok? Iya, saya sempat drop juga. Waktu itu kan dari kecil kan saya kan cita-citanya memang seperti pengen ngikuti jejak kakak-kakak saya seperti Hastomo Ardi, Edi Hartono. Jadi waktu kalah ya memang agak nyesak, tapi kan dari situ juga kita belajar untuk bisa bangkit untuk jadi juara lagi. Dilahirkan dari pasangan pemain badminton era 80-an Arbi dan Sri Hastuti, darah olahraga ini mengalir kuat dalam dirinya. Bahkan kedua kakaknya, Hastomo dan Edi Hartono, telah mencatatkan namanya di riwayat indah sejarah bulu tangkis Indonesia. Kesuksesan kedua kakaknya di dunia bulu tangkis semakin memotivasinya, meskipun ia sering dipandang sebelah mata dan berada di bawah bayangan kedua kakaknya. Makanya saya masih ingat kata-katanya, ini jangan-jangan dari keluarga Arbi ini kamu aja nih, jangan-jangan nanti yang gagal. Tapi omongan itu ya sebagai pemacu saya lah untuk bisa lebih dari kakak-kakak saya. Dia mungkin satu-satunya pemain yang bisa menjadi juara Olimpiade di dua tempat yang berbeda. Setelah karirnya Koko udah mentok itu, apa sih yang buat Koko bangkit lagi? Yakin saya, dari keyakinan itu bahwa kalau kita kerja keras pasti suatu saat hasilnya pasti ada. Dengan keyakinan itu saya latihannya lebih daripada yang lain. Jadi memang kalau biasanya latihan segini kalah berarti 2 kali lipatnya latihannya mesti. Kayak kamu kalau mau juara juga mesti latihannya harus lebih daripada yang lain. Itu ya Bang. Tapi apa Koko sewaktu jadi pemain itu merasakan kebosanan nggak? Bosan sih pasti, tapi karena dari kecil kan memang kalau cita-citanya kita mau jadi juara juga kita harus bisa ngelawan kebosanan itu. Kerja keras dan semangat yang tak pernah padam mulai membuahkan hasil. Titik terang mulai muncul di tahun 1993 dan menjadi awal lembaran baru bagi prestasi Haryanto Arbi. Julukan Smash 100 Watt ia peroleh dari kemenangannya melawan Rashid Sidek, pemain legendaris asal Malaysia di pertandingan final Grand Prix bulu tangkis 1993 di Stadion Negara Kuala Lumpur. Smashnya yang bertubi-tubi dan menukik tajam berhasil mendobrak pertahanan Rashid. Ini lihat nanti malam, kan si Rashid lawan saya malamnya, saya bilang lihat nih nanti malam nih. Kamu sih nge-smashnya 5 watt aja, coba nanti lihat nih nanti malam smash 100 watt nih. Saya bilang gitu. Nah, nggak taunya ada denger wartawan mungkin ikut broadcast kan di belakang, saya juga nggak tahu kan. Tahu-tahu besoknya waktu malamnya saya menang, besoknya ditulis gitu. Jadi dapat julukannya smash 100 watt. Padahal kalau nggak salah di All England saya dapat julukannya itu jumping jack. Apa sih kok yang kejuaraan apa yang buat Koko berkesan? Kejuaraan All England ya. Waktu itu kan 92, saya masih nonton di TV sama ibu saya.
Jadi waktu itu ada siaran langsung, jadi ibu saya juga tanya, kayak memberi itulah nasihat sama tantangan, kapan nih kamu bisa juara England gitu. Nah dari situ dalam hati kecil saya, wah saya harus bisa membuktikan ini. Jadi waktu 93 dikirim, saya bisa menjuarai England itu. Jadi kayak apa, suatu kebanggaan lah, karena di tahun 92 itu kita baru masih lihat di TV gitu loh, nggak taunya 93 saya bisa juara. Mengalahkan Joko Supriyanto di final All England tahun 1993 menambah catatan indah kemenangan yang berhasil diraih Haryanto Arbi. Gelar All England pertama yang diraihnya menempatkan Hari menjadi pemain nomor 1 dunia. Para pemain kelas dunia yang dulu mempecundanginya satu persatu tumbang di hadapannya. Jadi tahun 92 kan prestasinya memang biasa-biasa aja. Jadi sejak awal 93 saya udah juara di Taiwan Open sama Jepang Open. Nah, salah satu itu jadi kayak motivasi juga lah untuk bisa juara lagi di bulan Maret All England. Waktu 93 sih belum gitu percaya diri ya, oh ini apa kebenaran gitu aja. Dengan menjadi juara di All England, itulah menunjukkan bahwa Hari bisa disebut kebangkitan, dan dari pola permainan menunjukkan bahwa Hari itu tidak ubahnya seperti sang idola Lim Swee King. Bahkan ketika setelah menjadi juara, banyak pihak menyebut bahwa Hari adalah salah satu reinkarnasi dari King. Hastomo, kakak kandung Haryanto Arbi, mengukir prestasi terindahnya dengan menjadi pahlawan bulu tangkis Indonesia di Thomas Cup tahun 1984 di Stadion Negara Malaysia. Kemenangannya melawan Han Jian, pemain besar asal negeri tirai bambu Cina, menjadi penentu kemenangan Indonesia merebut Piala Thomas. Prestasi hebat sang kakak rupanya mengundang decak kagum Hari kala itu. Jadi ambisi Koko buat juara Piala Thomas itu sejak kecil ya, Kok? Oh iya, apalagi waktu itu saya masih ingat kakak saya, Hastomo Arbi tahun 84, itu dianggap pahlawan Piala Thomas. Wah, dilulukan, waktu pulang tuh dilulukan, jadi sampai melihat orang tua saya itu terharu banget gitu loh, sampai dia ibu bapak sampai nangis gitu loh. Jadi saya, wah ini salah satunya kalau saya mau nyenengin orang tua dengan cara ya menang di Piala Thomas. Yang berada di rumah maupun di mana saja Anda menyaksikan pertandingan. Kemenangan Hastomo di Piala Thomas 1984 menjadi motivasi Haryanto Arbi di debut pertamanya di Thomas Cup tahun 1994 di negeri sendiri, Indonesia. Sayangnya, di babak awal, jumping smash Hari sempat dimentahkan Park Sung-woo, pemain kelas dunia asal Korea Selatan. Karena penonton kan waktu itu wah penuh sekali, panas sekali tempatnya, tiap penonton iya sikat, saya nafsu ngikutin itu gitu loh, jadi nyemes terus, akhirnya nggak kuat sendiri, jadi set pertama jus kalah, keduanya kalah jauh sekali gitu loh. Ya, dari kalahan itu, setelah kalah itu dievaluasi semua kan, kalau biasanya kalau di beregu pemain yang kalah kebanyakan itu nggak mungkin akan diturunkan lagi. Kubu pelatih, official, manajer tim Indonesia maupun pelatih menganggap bahwa Hari tidak layak tampil di final. Namun ceritanya lain. Sang pelatih Indra Gunawan almarhum tetap punya keyakinan Hari tetap layak tampil di final. Waktu itu kakak saya aja sampai nggak percaya, maksudnya udahlah saya tahu adik saya nggak usah diturunin lagi gitu loh setelah kekalahan itu. Jadi kakak saya kan ikut tim Thomas juga, Edi Hartono. Jadi dia sempat bilang bahwa udah adik saya jangan diturunin lagi gitu loh. Saya tahu ini adik saya udah ini, tapi pelatih saya yakin, jadi saya yakin juga gitu loh bahwa saya bisa, istilahnya waktu di kandang aja si Rashid saya bisa menang, apalagi nih di Indonesia gitu loh. Dengan dukungan penonton yang itu, saya yakin sekali saya bisa menang. Haryanto Arbi masih tetap yang akan melakukan. Haryanto Arbi akhirnya tetap diturunkan di partai final. Gebrakan jumping smash-nya seperti menabuh genderang perang, membuat Rashid Sidek, pemain asal Malaysia itu pun tak berkutik. Rashid dipaksa terus bertahan dan tak bisa mengembangkan permainan. Kepercayaan Indra Gunawan pada Haryanto Arbi dibalasnya dengan kemenangan. Piala Thomas pun tiba di genggaman Ibu Pertiwi. Piala Thomas
Indonesia saat itu bisa menyandingkan Piala Thomas dan Uber untuk kali pertama lewat sabetan dari saat itu ada Haryanto Arbi, kemudian di putri ada sumbangan dari Susi Susanti. Saat itu euforianya luar biasa. Setelah itu pesta di mana-mana, pemain diarak keliling Jakarta, keliling kota. Saya kata luar biasa itu. Dan di tahun yang sama, Haryanto Arbi berhasil mempertahankan gelar juara All England setelah mengalahkan Ardi B. Wiranata di Birmingham, Inggris. Ya triknya sih nggak puas diri ya. Jadi memang pengen mengharumkan Indonesia ya mesti dengan prestasi yang bagus gitu. Jadi makanya waktu 94 saya juga bisa mertahanin gelar All England. Tahun 94 itulah mungkin bisa disebut peak performanya dari seorang Haryanto Arbi. Dia kembali lagi menjadi juara di All England. Yang hebatnya lagi, saya mungkin satu-satunya pemain yang bisa menjadi juara All England di dua tempat yang berbeda. Jadi untuk maksudnya mengharumkan nama Indonesia itu kita sampai berjuang mati-matian. Torehan prestasi gemilang sepanjang tahun 1994 terus berlanjut hingga kejuaraan dunia di tahun 1995. Stadion olahraga Mali, Lausanne, Swiss menjadi saksi aksi hebat Haryanto Arbi melawan Park Song-woo, pemain asal Korea Selatan yang pernah mengalahkannya di Piala Thomas 1994. Senjata smash keras Hari berhasil melumpuhkan aksi Park Song-woo di 2 set pertandingan final. Merah putih pun berkibar diiringi luapan haru sang juara. Kejuaraan dunia itu saya benar-benar nggak nyangka gitu loh, karena kan kalau kejuaraan dunia itu kalau yang dulu itu berbarengan dengan tim Sudirman Cup, tapi kita akhirnya gagal untuk rebut Sudirman Cup gitu loh. Jadi memang konsentrasinya kan ke sana, jadi udah pikirannya udah capek sekali gitu loh untuk main buat perorangan tuh ya udahlah. Seadanya aja gitu dengan kemampuan yang maksudnya tenaganya udah dikuras gitu kan. Jadi ya benar-benar surprise sekali saya bisa juara dunia waktu itu. Kemenangan manis kembali diukirnya ketika menjadi pahlawan saat mempertahankan Piala Thomas tahun 1996. Pertandingan yang berat karena saat itu aksi jumping smash-nya menciderai pinggangnya hingga retak. Kalau saya menang langsung 3-0 udah stop, kita udah menang gitu loh. Dan waktu itu set pertama saya menang tapi pinggang saya cedera gitu loh, agak lumayan parah juga kan, karena akhirnya saya minta izin ke wasit, manggil dokter Indonesia untuk semprot mati rasa gitu loh, karena memang sakit sekali. Tapi akhirnya main dengan nahan sakit aja karena intinya udah nih kesempatan bagus, udah setengah set lagi, udah saya tahan sakitnya aja. Tekad untuk menang itu mengalahkan rasa sakit waktu itu. Jadi untuk maksudnya mengagumkan nama Indonesia itu kita sampai berjuang mati-matian. Disitulah tekad yang sangat besar bahwa Hari membuktikan kepada dunia meskipun dengan cedera, tapi dengan tekad yang kuat bisa merebut kemenangan dan mengantarkan Indonesia kembali merebut Piala Thomas. Tentu sebuah aksi yang sangat heroik, yang sangat layak lah diteladani oleh pemain Indonesia, bahwa cedera itu bukan sebuah halangan, namun itu bagaimana seorang pemain bisa mengatasi cedera untuk bisa merebut kemenangan. Kok bengong aja sih? Enggak kok, saya cuma kagum aja. Jadi seorang pemain badminton tuh nggak semudah yang kita bayangkan ya kok. Apalagi Koko juara All England, terus Thomas, terus juara dunia. Tapi penuh liku-liku ya. Ya nanti kamu akan ngalamin lah prosesnya itu. Kalau mau jadi juara prosesnya ya kalah menang semuanya. Jadi latihan juga lebih keras lagi. Kalau kamu pernah juara apa aja? Tahun lalu aku pernah juara 1 double sama double mix di Surabaya. Oh berarti ayo mainnya. Boleh kok, ayo kok.
Setelah hampir 10 tahun mengharumkan nama bangsa, Haryanto Arbi memutuskan gantung raket di tahun 2000. Kini Hari menginginkan kesempatan untuk menjadi pelatih. Satu keyakinannya bahwa masa-masa kejayaan bulu tangkis Indonesia akan kembali terulang. Harapan saya pasti pengennya menghasilkan pemain-pemain yang lebih bagus dari saya untuk lebih bisa mengharumkan nama Indonesia, karena dengan bulu tangkis nama Indonesia itu lebih bisa dikenal. Kehadiran dua putra tercintanya, Jordan Haryanto Arbi dan Justin Haryanto Arbi, melengkapi kebahagiaan pernikahannya dengan Wiwik Wiral di tahun 2000. Hari kini mengisi waktunya dengan berbisnis peralatan olahraga, khususnya peralatan bulu tangkis. Bisnis ini bermula dari sepatu, sesuai dengan filosofi karirnya yang dimulai dari bawah. Saat ini teknik permainannya yang legendaris memang tak lagi menghiasi lapangan pertandingan. Namun dalam perjalanan karirnya yang penuh lika-liku, Hari meninggalkan jejak yang pantas ditiru oleh para pemain muda. Yang pasti jangan menyerah. Itulah yang ditunjukkan Hari. Ketika dia divonis bahwa sebetulnya karirnya sudah habis, dan ternyata dia bisa membalikkan seluruh ramalan bahwa Hari ternyata bisa bangkit dan kemudian menjadi juara lagi. Itulah yang harus bisa dicontoh oleh pemain-pemain Indonesia, bahwa jangan gampang menyerah. Yang satu hal lagi, rendah hati lah. Saya kira memang salah satu kunci Hari bisa memenangi banyak gelar juara, karena salah satunya rendah hati.